Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudaraku seiman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kematian hati lebih berat daripada kematian badan. Seseorang yang sudah mati badannya menjadi mayat yang dikuburkan. Iya, tapi ketika hatinya yang menjadi mayat alias mati, maka sengsara hidupnya di dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan seorang hamba amat tergantung kepada hatinya. Keberuntungan seorang hamba di dunia dan akhirat itu sangat tergantung kepada hatinya. Terlebih di akhirat, Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah mengatakan bahwa di hari kiamat, harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat apa? Kata Allah, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Berarti keselamatan hati itu adalah jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menekankan masalah perbaikan hati ini. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syams sampai 11 kali sumpah. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu. Ya, kecuali di surat Asy-Syams ini. Allah mengatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Lihat 11 kali. Allah bersumpah. Untuk apa? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Untuk apa Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha? Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dan jiwa yang dimaksud di sini tentu yang dimaksud adalah hatinya. Maka saudaraku seiman, diturunkannya kitab-kitab suci untuk mensucikan hati. Diutusnya para rasul untuk mensucikan hati. Bahkan seluruh ibadah yang agung tiada lain adalah untuk mensucikan hati. Tauhid adalah untuk mensucikan hati. Ya, demikian pula salat untuk mensucikan hati. Zakat, puasa, haji, dan berbagai macam amalan soleh yang kita lakukan, itu tiada lain adalah untuk mensucikan hati kita, ya akhwal Islam. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Untuk apa Allah memerintahkan kita beribadah? Agar kamu bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di hati, saudaraku. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sabda, Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Kata Rasulullah, Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu di sini. Di hati. Ya, Rasulullah ucapkan itu 3 kali. Rasulullah SAW juga menyebutkan ya bahwa baiknya hati ini
berakibat kepada baiknya seluruh anggota badan. Sebaliknya, seburuknya hati ini berakibat kepada buruknya seluruh anggota badan. Beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila segumpal darah ini baik, akan baik seluruhnya. Ya, badannya baik, ucapannya baik, pandangannya baik, pikirannya baik. Dan apabila segumpal darah ini, kata Rasulullah SAW, rusak, akan rusak semuanya. Ya, pikirannya rusak, bicaranya rusak, perbuatannya rusak, amalannya rusak. Dari mana? Dari hati. Berarti saudaraku sekalian, kematian hati ini adalah kematian yang sesungguhnya. Maka dari itu kita membahas mayat hidup. Siapa yang dimaksud dengan mayat hidup itu? Orang yang hidup di dunia tapi hatinya mayat. Hatinya telah mati. Ya. Maka saudaraku seiman, kematian hati itu lebih mengerikan daripada kematian badan. Kewajiban kita adalah perhatian kita kepada hati melebihi daripada perhatian kita kepada badan kita. Kalau badan kita selalu kita perhatikan, bahkan kita pergi ke salon, kita pergi olahraga untuk kemaslahatan badan. Kita pergi kuliner, kita pergi makan, dan yang lainnya untuk kemaslahatan badan. Banyak di antara kita ya sangat memperhatikan badannya, melebihi perhatian kepada hatinya. Sakit, dia pergi ke dokter, dia berobat, makan obat. Tapi ketika hatinya sakit, dia tidak peduli. Padahal kesehatan hati jauh lebih penting daripada kesehatan badan kita. Nah, saudaraku sekalian, ya ikhwatal iman, ibu-ibu sekalian dan para pemirsa. Jadi, ya, Islam sangat memfokuskan perhatian terhadap kebaikan hati. Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Al Hasan Al Basri berkata, "Ma fuddila ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam bikathrati salatin, wala bikathrati siyamin, wa innama fuddilu bima waqara fi qulubihim." Kata Al Hasan Al Basri, tidaklah para sahabat Nabi SAW diberikan keutamaan, keistimewaan karena banyaknya sholat dan karena banyaknya puasa, tidak. Wa innama fuddilu, tapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Kenapa? Bima waqara fi qulubihim, karena apa yang ada di hati mereka. Berupa keimanan, ketakwaan, keikhlasan, ya, tawakal dan yang lainnya yang luar biasa. Maka saudaraku seiman, rupanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diutamakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena apa yang ada di dada mereka, di hati mereka berupa keimanan yang luar biasa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya saudaraku seiman, ya, perhatikan hati kita ini. Selalu kita periksa hati kita ini, saudaraku. Selalu berusaha kita, yang kita pikirkan adalah apakah hati kita sudah sehat atau tidak. Ataukah hati kita ini berpenyakit atau tidak. Ini penting sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan membagi hati menjadi 3. Hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sehat seperti halnya badan yang sehat. Kalau kita sedang sehat badannya, ya, kita pilek sedikit aja kerasa. Pusing, ya, gak enak. Kalau badan kita lagi sehat, kita kena penyakit sedikit aja, aduh,
kerasa. Itu artinya badan kita sehat gitu. Demikian pula hati. Ketika hati kita sehat, kemasukan penyakit dia kerasa. Kemasukan maksiat dia merasa, dia nggak tenang. Beda dengan orang yang hatinya sudah mati, sudah tidak lagi merasakan lagi. Sebagaimana mayat ketika kita tusuk-tusuk, dia sudah tidak merasakan sakitnya tusukan. Ya, sementara hati yang sakit, di sana ada keimanan kepada Allah, dia cinta kepada Allah, tapi juga di sana ada penyakit-penyakitnya. Penyakit kesombongan, penyakit kedengkian, ya, penyakit cinta dunia yang berlebihan, ya, rasa pelit yang melilit, dan yang lainnya. Nah ini saudaraku sekalian. Dan keselamatan kita di akhirat tergantung keselamatan hati kita. Semakin selamat hati kita, semakin selamat di akhirat. Dan semakin kurang selamat hati kita, ya akhi, kurang selamat pula hati, ya, nasib kita nanti di akhirat. Akhwal Islam, para ummahat sekalian, ya, dan para pemirsa. Lalu bagaimana caranya kita untuk memperbaiki hati agar kita tidak menjadi mayat-mayat hidup, ya. Agar kita bisa memperbaiki hati kita, ada 3 cara yang sangat insya Allah sebetulnya simple, tapi dalam prakteknya memang membutuhkan kepada kesungguhan. Cukup 3 cara saja untuk memperbaiki hati kita. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang 3 cara memperbaiki hati, menjaga kesehatan hati. Ya. Yang pertama kata beliau, yaitu menjaga stamina hati. Jadi beliau mengatakan, sebetulnya kata beliau dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ya, kesehatan hati itu tidak ada bedanya dengan kesehatan badan. Ya, kalau kita nih ya punya badan, untuk bisa menjaga badan kita supaya sehat, bagaimana caranya? Ya. Caranya yaitu mungkin ditutup pintunya. Caranya yaitu diantaranya untuk menjaga kesehatan badan kita. Yang pertama kata beliau, menjaga stamina badan kita. Jangan sampai stamina kita loyo nih. Sebab kalau badan kita loyo staminanya, biasanya mudah tuh kemasukan penyakit tuh. Ya. Menjaga stamina, bagaimana caranya? Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, makan yang cukup, pola hidup juga yang benar. Ini jangan sampai kita pola makannya salah, pola tidurnya salah, tidurnya kebiasaan larut malam, akibatnya berpengaruh kepada kesehatan badan misalnya. Atau ya pola makannya sembarangan, ya nggak melihat mana yang bergizi, mana yang nggak bergizi, yang penting enak. Akibatnya staminanya semakin menurun. Atau kurang olahraga, akibatnya juga semakin menurun. Ya. Nah, ini stamina kesehatan badan ini kita praktekkan juga untuk menjaga stamina kesehatan hati. Kalau menjaga stamina kesehatan badan itu dengan cara olahraga, dengan cara makan makanan yang bergizi, dengan cara istirahat yang cukup. Ya. Demikian pula menjaga stamina kesehatan hati kita dengan cara apa? Olahraga yang cukup. Olahraga hati apa? Amal soleh. Yang mengolahrakan hati itu dengan cara baca Quran, membiasakan, berzikir, sholat 5 waktu. Demikian pula berpuasa. Ini olahraga hati saudaraku. Membiasakan amalan soleh ini sangat menjaga stamina hati kita. Ya. Kemudian juga makanan hati ini harus bergizi. Supaya terjaga hati kita ini kesehatannya. Apa makanan hati yang bergizi? Ilmu yang bermanfaat. Ya.
ilmu yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya berupa Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanan hati, ya. Dan hati juga perlu diistirahatkan. Bagaimana istirahat hati? Istirahat hati itu ya dengan cara menenangkan hati, biar tenang, tentram hati kita. Banyak apa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, tentram dia. Ya. Istirahatkan. Jangan hati kita digunakan buat mikirin orang terus. Ya kata para ulama, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawaun. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah itu obat. Ya, kita mengingat si fulan dengan sifatnya yang kita nggak suka, membuat kita kesel. Kita mengingat si anu, si fulan, yang lainnya yang akibatnya kita jadi penyakitan hati kita. Dengki lah, kesel lah, ya, hasad yang ada dan yang lainnya. Maka istirahatkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, memikirkan manusia, kalau memang ada manfaatnya silakan. Memikirkan dunia, kalau ada manfaatnya silakan. Ya, tapi ingat, hati pun punya hak untuk dia beristirahat dengan cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu malam. Ya. Nah, ini menjaga kesehatan hati. Sama dengan menjaga stamina badan kita. Ini yang pertama. Jadi kaidah menjaga kesehatan badan itu yang pertama tadi, menjaga stamina badan kita. Dengan cara olahraga yang cukup, makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Demikian pula hati kita demikian. Yang kedua, saudaraku sekalian, ya, yaitu jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak badan kita. Ya. Karena kalau kita salah konsumsi, yang kita konsumsi bisa menyebabkan berbagai macam penyakit di badan kita nih. Yang kita makan sesuatu yang kurang sehat, akhirnya timbul penyakit kolesterol, timbul penyakit apalagi asam urat, timbul penyakit apalagi diabetes, timbul lagi penyakit-penyakit yang lainnya. Kenapa? Karena kita ya sembarangan makan. Kita memasukkan ke dalam tubuh kita ya sesuatu yang sebetulnya sangat kurang bagus untuk dikonsumsi. Ya. Ini penting sekali, makanya dalam Islam masalah makan juga kita penting untuk memilah dan memilih. Allah mengharamkan arak, walaupun arak ada manfaatnya, tapi Allah mengatakan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Allah mengharamkan racun, udah jelas semua orang tahu. Allah mengharamkan segala macam sesuatu yang bisa merusak badan kita, rokok, ya, haram dalam Islam. Kenapa? Karena jelas itu merusak tubuh kita. Ya, demikian pula memakan semua makanan-makanan yang bisa menimbulkan mudarat untuk badan kita dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW sabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat yang lain. Nah, saudaraku seiman, ya, demikian pula hati. Jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati. Apa maksiat? Ya, kita nonton video porno, merusak hati. Ya, kita mendengarkan musik dan nyanyian yang jelas diharamkan oleh Allah, merusak hati. Kita duduk di majelis ghibah, ya, ngobrol sama teman tapi isinya gibahin orang, merusak hati. Kita makan riba, merusak hati. Ya, maka jangan rusak hati kita dengan maksiat kita sendiri. Karena maksiat itu hakikatnya adalah menghancurkan hati kita, bahkan bisa sampai tingkat mematikan hati kita. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, coba ya, kita berhati-hati. Ketika kita melakukan perbuatan, kira-kira ini bisa memperbaiki hati saya apa enggak? Ini bisa merusak hati saya apa tidak? Ya. Kadang ada orang berbuat maksiat, lalu ia merasa kok iman saya nggak berubah ya.
Ini saja sudah menunjukkan kalau penyakit dia berat. Ya, seperti orang yang udah biasa pilek, ya, dia nggak merasa dirinya pilek lagi. Dia anggap dia sehat-sehat aja. Tapi menurut dokter ini sakit dia. Tapi masalahnya karena pileknya nggak sembuh-sembuh, ya, dia nganggap saya sehat kok, nggak masalah. Demikian pula orang terkadang saking biasanya maksiat, ketika berbuat maksiat dia nggak merasa imannya berkurang. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan ya tentang bahaya maksiat dalam kitab beliau yang agung Ad-Da' wad-Dawa. Beliau menyebutkan lebih daripada 50 bahaya maksiat terhadap hati kita itu. Di antaranya beliau berkata, al-ma'asi tud'iful qalb wa tuhinu. Maksiat itu melemahkan hati dan menyebabkan hati kita itu lemah. Ya. Subhanallah. Lemah akhirnya untuk menaati Allah jadi malas. Itu aja itu udah tanda dah. Kalau kita ya mau sholat malas-malesan itu sudah tanda kalau kita ini sudah dilemahkan hatinya oleh maksiat. Kita mau zikir malas. Ya. Mau baca Quran malas. Semangatnya baca Quran. Ini saja sudah tanda yang sangat jelas bahwa hati kita sebetulnya sudah dilemahkan oleh maksiat itu. Apalagi mau tahajud, wah berat sekali. Mau jalan ke masjid berat. Ya, barangkali kalau dia berjalan ke gunung, buat naik gunung kuat dia. Tapi mau pergi ke masjid cuma 200 meter nggak kuat. Ada apa? Ya, karena hatinya yang lemah. Ya. Makanya saudaraku sekalian, ini yang kedua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk menjaga kesehatan hati kita, yaitu dengan cara menjaga jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Ya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, menjaga kesehatan badan, yang ketiga yaitu dengan cara mengeluarkan unsur-unsur yang rusak dari badan kita. Bagaimana caranya kalau untuk kesehatan badan kita ya? Bisa dengan cara dibekam. Dikeluarkan tuh darah kotornya. Atau dengan cara dimuntahkan. Ya. Biasanya kalau orang keracunan, badan kita otomatis akan mengeluarkannya dengan cara apa? Mencret biasanya tuh. Keluar melalui ya lubang bawah, mencret karena keracunan biasanya tuh. Nah, kalau misalnya nggak dikeluarkan tuh racun-racunnya, mati tuh orang. Ya, berarti harus dikeluarkan itu. Ya kalau kita sebulan nggak bisa kentut, bayangkan gimana tersiksanya, karena kentut itu adalah sesuatu yang bisa memberikan mudarat buat badan kita. Ya, tapi dengan dikeluarkan angin dari badan kita, alhamdulillah terjaga kesehatan kita. Ya, demikian pula ya ketika syahwat kita merontak keluar, harus dikeluarkan air maninya. Ya, dengan kepada tempat yang halal tentunya. Kalau enggak dikeluarkan penyakit. Demikian pula, ya, pokoknya ini harus dikeluarkan nih. Entah itu dengan cara dibekam, cara muntah, dengan berbagai macam cara. Demikian pula hati, akhi. Hati ini harus dikeluarkan dosa dari hati kita ini. Bagaimana caranya, kata Ibnu Qayyim itu dengan banyak taubat dan istighfar. Dengan cara kita selalu bertaubat kepada Allah, selalu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dia menyuruh kita untuk banyak-banyak istighfar. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahar, itu di akhir malam. Rasulullah SAW juga bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan istighfar. Karena aku, kata Rasulullah SAW, taubat kepada Allah dan istighfar satu harinya tuh lebih dari 100. 100 kali Rasulullah SAW.
taubat dan istighfar. Padahal Rasulullah SAW ya sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Sementara kita nggak dapat jaminan. Maka seharusnya kita lebih banyak lagi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Maka ya akhi, inilah 3 cara untuk ya menjaga kesehatan hati kita. Saya ulangi, yang pertama yaitu menjaga stamina hati dengan cara olahraga yang cukup, makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Yang kedua yaitu jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Yang ketiga yaitu mengeluarkan ya unsur yang bisa merusak hati kita dengan cara banyak istighfar kepada Allah dan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat iman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya cara untuk menjaga kesehatan hati kita. Kemudian saudaraku seiman, kita juga harus penting untuk memahami apa saja yang bisa mengotori hati kita. Ini penting sekali. Ya. Sebab kalau kita tidak mengenal apa saja yang bisa mengotori hati kita, sulit. Juga kita harus mengenal apa saja penyakit hati kita. Kenali penyakit hati. Kita nih, ya, ingin badan kita sehat. Oke. Kemudian kita kena sakit. Otomatis untuk kita mengobati sakit kita itu harus tahu dulu dong jenis penyakitnya. Jangan sampai kita sakitnya DBD, dikasihnya ya obat diabetes. Jangan sampai kita sakitnya diabetes, dikasihnya obat asam urat. Ya, tentu salah. Berarti orang yang ingin mengobati penyakit hati juga harus sama, diagnosanya harus tepat dulu. Seperti halnya seorang dokter yang mau mengobati pasien. Dokter ini mau mengobati pasien. Apa bu keluhannya? Oh pusing. Apalagi dilihat matanya, dilihat lidahnya, diperiksa urinnya, diperiksa fesesnya, diperiksa semuanya. Setelah itu baru ya dokter bisa mengambil kesimpulan. Oh ibu ternyata sakitnya ini. Setelah kita tahu penyakitnya, berarti seorang dokter harus bisa memberikan obat yang tepat. Ya, ketika sudah tahu, wah ini obat yang tepat ini, berarti kita juga harus tahu dosisnya yang tepat. Ada orang tahu obatnya ini, tapi nggak tahu dosisnya juga kurang. Karena obat itu kalau dosisnya kurang, nggak berpengaruh. Kalau obat itu dosisnya berlebihan, malah timbul penyakit yang lain. Berarti harus tepat ini. Ya. Demikian pula hati. Kita ini harus kenal, kita ini harus lebih mengenal penyakit-penyakit hati. Sebab dengan kita mengenal penyakit-penyakit hati, kita akan tahu sebetulnya yang ada di hati saya penyakitnya apa aja sih. Coba kita perhatikan deh. Iya. Oh saya ini kalau ngelihat orang lain dapat kenikmatan, kok suka panas ya, nggak suka. Wah ini tanda-tanda ini saya kena penyakit dengki. Wah saya kena penyakit hasad ini. Ya. Terus apa dong obatnya? Ketika kita tahu bahwa kita punya penyakit hasad dengki ini. Ya. Nah, kita cari obatnya yang pas. Oh ternyata kata para ulama penyakit dengki itu obatnya adalah kita doakan orang yang kita dengkiin. Ketika kita dengki sama si fulan, kita doakan, ya Allah ampuni dosa dia. Ya Allah berkahi barangnya, hartanya ya Allah. Kemudian kita berusaha kasih hadiah kepada dia, itu hilang insya Allah. Ya. Kita ini kok kalau memandang orang lain selalu memandang dengan remeh. Saya lebih berilmu dari dia. Saya lebih baik dari dia. Oh, ini jenis penyakit apa ya? Oh, ternyata itu penyakit sombong. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sombong, apa kata Rasulullah SAW?
Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Saat kita selalu meremehkan orang dan kita selalu merasa lebih baik dari dia, wah ini kita kena penyakit sombong. Udah kita kenali penyakit, berarti kita tugasnya cari apa? Obat. Apa obatnya kesombongan ini? Ya, pernah dulu di zaman para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau diangkat sebagai gubernur kota Madinah. Ya. Kemudian Abu Hurairah ada perasaan kok saya kalau merasa lebih hebat ya. Maka Abu Hurairah ingin ya menghilangkan perasaan sombongnya itu. Caranya gimana? Pergi ke hutan cari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dia gendong sendiri dan dia jualan di pasar, jualan kayu bakar. Sampai orang-orang merasa heran. Loh, ini kok gubernur kota Madinah jualan kayu bakar di pasar? Rupanya Abu Hurairah sengaja lakukan itu untuk menghilangkan, membersihkan hatinya itu. Umar bin Khattab pernah suatu ketika dia merasa dirinya saya kan Amirul Mukminin. Saya punya kehebatan, saya dan akhirnya Umar berpikir ini dari setan. Tiba-tiba Umar naik mimbar dan berkata, ketahuilah wahai kaum muslimin, aku ini cuma anak seorang wanita yang makan ya roti gandum. Setelah itu turun Umar. Para sahabat bingung, kok Umar kok kamu ngomong apa sih kok tiba-tiba begitu? Atau Umar tadi ada dalam pikiranku yang enggak. Ya. Masya Allah. Salafus soleh berusaha untuk menghancurkan perasaan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Kita juga berusaha ya, untuk menghancurkan perasaan bahwa kita ini lebih hebat. Ya. Untuk menghancurkan perasaan suka meremehkan orang lain. Bagaimana? Ini harus kita obati. Jangan dibiarkan. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Tuh lihat. Ya, orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan tuh nggak masuk surga kata Rasulullah SAW. Makanya jangan remehkan. Ya. Terlebih penyakit hati yang paling berat itu apa? Itu syirik, akhi. Mengagungkan selain Allah. Ya, bertawakal kepada jimat. Berharap kepada jimat, pada penangkal itu. Kita merasa pede kalau kita pakai penangkal, ya di sabuk kita. Ya, katanya ini bisa menolak bala. Ini wallahi ya akhi penyakit yang berat di mata Allah. Tidak sampai Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seperti ini kalau ia wafat di atasnya. Karena ini jelas syirik. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu. Ya. Akhul Islam azani Allah wa ya. Nah, kenali penyakit-penyakit hati, akhi. Ya. Ketika kita zikir kok saya berzikir males ya. Saya kok mau mengingat Allah itu males ya. Ada apa ini? Nah, ini tanda, sinyal ya kalau ada penyakit di hati kita. Ya. Caranya bagaimana? Coba kita cari amal ibadah lain yang kita semangat di situ. Kita mau baca Quran, malas. Caranya bagaimana? Coba kita paksakan dulu deh. Memang di awal-awal berat, seperti makan jamu, minum jamu itu seperti itu. Kalau kita minum jamu, ya di awal-awal pahit, nggak enak. Tapi masalahnya untuk kebutuhan badan saya ini, ya terkadang kita rela untuk menahan pahitnya jamu untuk demi kesembuhan badan kita. Sama halnya demikian pula. Kita harus tahan ya, getirnya membiasakan amal
demi untuk kesehatan badan kita. Ya. Ketika kita baca Quran kok kayaknya berat banget, paksakan. Ya. Caranya gimana? Rayu jiwa kita. Karena ini jiwa kita ini harus dirayu loh. Kata para ulama, jiwa kita ini gaya seperti wanita. Harus dirayu. Caranya gimana? Gini. Saya mau baca Quran 10 menit aja. Ketika kita baca Quran, ada penolakan di hati karena hati kita tidak biasa. Karena hati kita ada penyakitnya. Biasanya terasa berat itu. Kita rayu. Enggak, cuma 10 menit aja kok. Setelah selesai 10 menit, coba rasakan perbedaannya di hati kita. Biasanya akan terjadi perbedaan itu. Ya. Akhwat Islam, azani Allah wa yakum. Maka dari itulah ya akhi, ya. Di sini kita penting sekali ya untuk melakukan beberapa hal untuk memperbaiki hati kita ini. Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu lah kita tahu jenis-jenis penyakit hati. Dengan menuntut ilmu kita tahu hal-hal yang bisa merusak hati. Dengan menuntut ilmu kita tahu tentang bagaimana berbagai macam amalan soleh yang bisa memperbaiki hati. Dengan menuntut ilmu kita faham bagaimana kita berhubungan dengan Allah yang merupakan sumber makanan hati. Ya. Maka harus kita menuntut ilmu, karena ini makanan yang sangat bergizi untuk hati kita. Kemudian ini ya, dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala tujuannya tentunya untuk memperbaiki diri kita. Bukan hanya sebatas untuk berbangga-bangga, sebab kalau kita menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga berarti memang hati kita berpenyakit, saudaraku sekalian. Ini yang pertama, akhi, ya. Saudaraku sekalian, ibu-ibu sekalian, ummahat, ya. Jadi kita penting sekali untuk menuntut ilmu. Ini makanan pokok sudah. Ya. Kayak badan nih. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya nasi. Kalau belum makan nasi kayak belum makan rasanya. Makanan pokok hati apa? Ilmu. Harus menuntut ilmu itu harus. Ya. Makanya perintah Allah menuntut ilmu dalam Al-Quran banyak sekali dengan berbagai macam bentuknya. Anjuran Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali, Masya Allah. Kenapa? Karena itu memang sangat penting untuk hati kita. Ini yang pertama. Ya, agar kita bisa memperbaiki hati kita, jangan lupa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kobarkan semangat kita untuk menuntut ilmu sebelum yang lainnya. Ya, karena banyak pemuda mereka semangatnya untuk membuat aksi salah. Aksi yang paling benar yang harus dikobarkan semangatnya adalah menuntut ilmu dulu. Supaya apa? Segala sesuatu bisa dijadikan dilihat dengan ilmu. Kita mau beraksi apapun dengan ada ilmunya jelas dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga pada waktu itu aksi kita pun juga betul-betul ya terbimbing oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula bimbingan para ulama tentunya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, setelah kita menuntut ilmu, kita penting mujahadah untuk mengamalkan ilmu. Apa itu mujahadah? Yaitu memaksa diri kita untuk bisa mengamalkan ilmu. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar. Kata Rasulullah SAW, afdalul jihad an tujahid nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama yaitu kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan dalam lafaz lain Rasulullah bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat mujahid yaitu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Itu hakikat mujahid itu. Orang yang berjihad. Hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Karena memang untuk memaksa diri kita untuk mengamalkan ilmu tidak mudah. Karena di dalam jiwa kita ini ada hawa nafsu, ada syahwat. Manusia itu ya punya sifat ya lebih senang mengikuti syahwatnya. Kita tidak bisa mengamalkan suatu perintah Allah kalau kita tidak bisa melawan diri kita sendiri. Kalau kita merasa lemah di hadapan hawa nafsu, berat kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Berat kita untuk mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya harus ada mujahadah. Jihad melawan diri sendiri, dan jihad melawan diri sendiri itu kata para ulama dasar dari segala macam jihad. Bahkan itu jihad yang abadi selama hayat di kandung badan sampai kita mati. Jihad seperti ini tidak akan pernah terputus. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka kita jihadi diri kita untuk membiasakan sholat 5 waktu tepat waktu nih gimana? Membiasakan sholat sunnah rawatibnya. Ini tidak mudah, butuh kesabaran, akhi. Iya. Menjihadi diri kita untuk meninggalkan maksiat tidak mudah, butuh kesabaran, akhi. Menjihadi diri kita untuk sholat tahajud, untuk puasa sunnah, untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, karena kemampuan manusia berbeda-beda. Maka kita berusaha, ya, setiap kita untuk berjihad melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu dan melawan syaitan. Karena itu adalah merupakan jihad yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Setelah kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk mujahadah, mengamalkan ilmu demi kebaikan hati kita. Dengan cara seperti itulah kita insya Allah bisa memperbaiki hati kita, saudaraku. Iya. Kemudian yang ketiga, ya akhi, kita berusaha, saudaraku sekalian, mempunyai hal-hal yang bisa menguatkan diri kita. Apa yang menguatkan diri kita? Teman yang saleh. Teman yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Sanashuddu 'adudaka bi akhika." Kami akan kokohkan engkau hai Musa dengan saudaramu itu. Allah mengatakan, kami akan kokohkan engkau dengan saudaramu yaitu Harun. Wahai Musa. Nabi Musa dikokohkan oleh Allah dengan saudaranya yang bernama Harun. Kita butuh teman dalam hidup untuk mengokohkan hati kita di atas agamanya. Siapa teman yang bisa menjadikan kita selalu istiqomah? Ini yang kita pilih. Teman-teman yang saleh, bukan teman-teman yang malah menjauhkan kita dari Allah Jalla wa'ala. Bukan teman-teman kita yang malah menjerumuskan kita kepada maksiat Allah Jalla wa'ala. Bukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang penyesalan penduduk api neraka yang dia masuk neraka gara-gara teman. Gara-gara teman dia masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 26 kalau tidak salah atau 28 saya lupa. Allah mengatakan qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Berkatalah penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh si dia sudah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Nyeselnya di neraka. Gara-gara temannya dia masuk neraka. Maka kita ingin cari teman yang bisa mengajak kita ke surga ya akhi. Ya. Naam, itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saat kita futur ada orang yang menguatkan hati kita. Saat kita lemah ada orang yang berusaha memberikan motivasi hidup kita. Ya. Teman yang saleh, teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan.
teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Wallahi ini sebaik-baiknya temannya. Maka bertemanlah dengan orang yang soleh dan sabarlah untuk berteman dengan orang-orang yang soleh itu. Karena orang soleh bukan malaikat. Ia adalah manusia yang pasti ada kekurangannya. Ketika kita berteman dengan seorang yang soleh, pasti kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan dia. Pasti itu. Sabarlah. Ya, sebagaimana dia pun sabar terhadap kita. Dia pasti menemukan juga banyak kekurangan kita. Tapi dia sabar. Kita pun sabarlah. Nah, saudaraku sekalian. Apalagi teman hidup. Istri yang salihat. Suami yang saleh. Ini wallah ya akhi, penguat dalam hidup kita. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u?" Wahai Rasulullah, apa sih harta yang paling baik untuk dimiliki seseorang? Apa kata Rasulullah SAW? Khairu maktanazahul mar'u lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujah salihah tu'inuhu ala imani. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang, kata Rasulullah SAW, adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang salihat, yang membantu untuk menjaga keimanannya. Subhanallah. Ya. Ini sebaik-baiknya yang dimiliki oleh seseorang, pasangan yang saleh. Berapa banyak suami-suami yang kuat untuk meninggalkan pekerjaan yang haram. Ternyata di baliknya ada istri yang kuat. Saya punya teman, ya, dia meninggalkan pekerjaannya yang haram karena ia bekerja di sebuah lembaga ribawi. Padahal dia sudah general manager, ya, gajinya itu sudah puluhan juta. Tapi istrinya yang salihat sangat mendukung suaminya untuk keluar. Daripada makan yang haram, kata si istri, mendingan yang halal walaupun sedikit gak masalah. Subhanallah. Ya, pasangan yang saleh, istri yang salihat ini sangat penting dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Ya, untuk menguatkan hati kita ketika kita berjalan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ini hal yang penting sekali ya untuk kesehatan hati kita. Menuntut ilmu, berjihad untuk mengamalkan ilmu. Demikian pula kita penting untuk memiliki teman-teman yang bisa menguatkan hati kita untuk istiqamah di jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Inilah ya. Jadi kita tidak ingin menjadi mayat hidup. Hudzaifah ibnul Yaman ditanya, Man hum mayyitul ahya? Man huwa mayyitul ahya? Hudzaifah ditanya, Hudzaifah, siapa sih mayat hidup itu? Apa kata Hudzaifah? Huwa alladhi la ya'rifu qalbuhu ma'rufan wa la yunkiru ma'rufan wa la yunkiru munkara. Itu orang yang hatinya sudah tidak lagi mengenal kebaikan dan sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Itulah mayat hidup. Kata Hudzaifah, sekali lagi ya, kata Hudzaifah, mayat hidup itu orang yang hatinya sudah tidak mengenal kebaikan. Kenapa? Hatinya sudah mati masalahnya. Sudah tidak mengingkari kemungkaran lagi. Iya. Maka orang seperti ini berhak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kematian hati, akhi, lebih agung daripada kematian badan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya, akhi? Cuek terhadap kemungkaran. Apa maksudnya cuek terhadap kemungkaran? Artinya nggak peduli, sudah hatinya tidak mengingkari lagi. Maka saya katakan, saudaraku, bahwa ini tanda mayat hidup. Saya sudah sebutkan tadi perkataan Hudzaifah ibn Yaman. Iya.
bahwa mayat hidup itu adalah orang yang sudah tidak mengenal kebaikan yang ma'ruf dan sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Nah sekarang ya, ketika ada orang yang tidak mengingkari kemungkaran, kenapa? Bisa jadi banyak faktor. Ya. Bisa jadi misalnya dia tidak mampu untuk mengingkarinya. Sehingga dia mengingkari dengan hatinya. Karena itu adalah selemah-lemahnya pengingkaran. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak, maka dengan lisannya. Jika tidak, maka dengan hatinya. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mengingkari kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan. Dan melihat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengingkari kemungkaran ada 4 martabat. Martabat yang pertama, kalau kita ingkari, hilang kemungkaran, maka ini jelas disyariatkan. Martabat yang kedua, ketika kita mengingkari berkurang kemungkaran walaupun tidak hilang, maka ini juga disyariatkan. Martabat yang ketiga, ketika kita mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang selevel, kata Ibnu Qayyim. Maka ini, tak dulu, penting untuk minta fatwa kepada para ahli ijtihad. Ya. Martabat yang keempat, ketika kita mengingkari kemungkaran malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka ini haram pada waktu itu kita mengingkari kemungkaran. Ibnu Qayyim pernah bersama teman-temannya melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Lalu teman-teman Ibnu Taimiyah ya. Lalu teman-teman Ibnu Taimiyah ini pergi ingin mengingkari tentara Tartar. Apa kata Ibnu Taimiyah? Jangan. Ya, jangan diingkari. Loh, kenapa? Ini kan mungkar. Ya. Sebab kalau kalian mengingkari, mudaratnya jauh lebih besar. Ya. Nah, subhanallah. Jadi terkadang orang yang mengingkari kemungkaran ini, dia tidak mengingkari karena melihat dirinya tidak mampu. Atau dia khawatirkan akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu setidaknya hatinya mengingkari, hatinya tidak suka. Harus ada di hati kita seperti itu. Ya. Adapun kemudian kita cuek bebek dalam artian sama sekali hati kita tidak mengingkari. Bahkan malah menikmati. Ya. Wah, ini bahaya saudaraku sekalian. Wallahu a'lam. Naam. Ketahuilah saudaraku seiman, harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa penyakit semuanya dari Allah. Penyakit tidak akan atau wabah tidak akan menyebar kecuali dengan izin Allah. Iya. Kalau tanpa izin Allah tidak mungkin penyakit itu menyebar. Walaupun berusaha disebarkan oleh orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab misalnya. Tapi kalau Allah tidak izinkan tidak akan tersebar. Maka ketika kita melihat di zaman sekarang pandemi, penyakit COVID-19 menyebar, wajib kita yakini dulu di hati kita bahwa penyakit ini berasal dari Allah. Yang kedua, yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya bahwa penyakit tidak akan menular tanpa izin Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa penyakit bisa menular tanpa izin Allah, sama saja mengatakan bahwa Allah lemah, tidak bisa menahan penyakit, dan bahwasanya semua makhluk bisa melakukan perbuatan tanpa izinnya. Ini jelas batil. Semua yang terjadi di langit dan bumi dengan kehendak Allah dan dengan izin Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Apa maksudnya kata para ulama? Bahwa penyakit itu tidak mungkin menular kecuali dengan izin Allah. Rasulullah tegas mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya menular dengan sendirinya tanpa izin Allah nggak mungkin. Ini sabda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan begini, lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah,
Buktinya kalau kita campurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat, ya Rasulullah, ternyata unta yang sakit jadi sakit. Gimana itu? Apa kata Rasulullah? Famanil musabbibul awal? Siapa yang memberikan pertama kali penyakit itu? Allah. Namun, kita tetap dianjurkan untuk mengambil sebab. Kata Rasulullah SAW, firra minal majzum, firaraka minal asad. Atau firra minal juzam, firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta. Atau lepra. Sebagaimana kamu lari dari singa. Kita disuruh menghindari orang yang kena penyakit seperti juzam itu. Juzam itu penyakit yang bisa memakan tubuh ya. Biasanya dari ujung-ujung makan lama-lama habis itu. Itu juzam namanya. Rasulullah SAW menyuruh kita lari. Jangan dekat-dekat sama orang seperti itu. Ini sebagai apa? Bukan karena kita punya keyakinan, bukan. Bahwa penyakit bisa menular dengan sendirinya, bukan. Tapi supaya kita tidak punya keyakinan, gara-gara si fulan, saya jadi sakit. Sebab kalau kita sudah punya keyakinan, gara-gara dia saya jadi sakit, kita jadi jatuh kepada syirik, akhi. Naam, jatuh kepada syirik kok gimana? Iya. Yang menularkan itu Allah. Adapun dia yang sakit, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Yang menularkan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berkata begini, saya sakit gara-gara si fulan, enggak boleh. Enggak boleh kita berkata seperti itu. Yang benar kita katakan saya sakit semua dengan izin Allah. Kita terkena penyakit COVID-19, izin Allah. Kita nggak kena juga izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita tahu ini, bahwa penyakit tidak akan menular kecuali dengan izin Allah, pergilah Anda sholat berjamaah sambil menjaga jarak atau hal-hal yang bisa mencegah kita dari penyakit tersebut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah, apalagi pemerintah mengizinkan. Tapi dengan misalnya dengan protokol-protokol sekian dan begini dan begitu, silahkan kita jaga hal seperti itu. Adapun kemudian kamu di rumah aja ketakutan, terus akan kalau keluar rumah pasti kena, ini jelas kita tidak punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita seperti itu, berlebihan ya akhi. Udah, kita pergilah ke masjid beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah sambil kita berusaha. Kalau kita qadarlah kena, semuanya dari Allah. Bukan karena si fulan, bukan karena si alan dan yang lainnya. Karena Rasulullah tegas mengatakan dalam hadisnya, la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya, tidak mungkin menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Mati tenggelam, apakah mati syahid? Tergantung tujuannya apa. Kalau kita meninggal ketika kita sedang pergi menuntut ilmu, lalu kita meninggal tenggelam. Kita pergi untuk mencari nafkah, lalu kita meninggal tenggelam. Ini semua meninggal di jalan Allah dan termasuk mati syahid. Tapi tentunya beda derajatnya dengan mati syahid di medan perang. Adapun kalau kita pergi mau berzina, atau kita mau pergi ke pelesiran ke negeri kafir, padahal para ulama semuanya mengatakan tidak boleh kita pelesiran ke negeri kafir, kecuali kalau memang ada hajat, ada sangat keperluan. Atau ada orang pergi ke suatu tempat karena ingin mau berbuat maksiat. Qadarullah di jalan, kapalnya tenggelam dan mati. Matinya di jalan apa kalau begitu? Mungkin kalau orang seperti dikatakan mati syahid? Ya tidak mungkin. Ya mati di jalan setan. Maka dari itu, sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ta'udduna syahid fikum,
menurut kalian orang yang mati syahid itu seperti apa? Kata mereka, ya, yaitu orang yang terbunuh di medan perang, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu syuhada ummati laqalil. Ya, orang-orang yang mati syahid dari umatku sedikit sekali, kata Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan di antaranya apa? Al-ghariq syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Ya. Alhamdulillah. Nah. Bagaimana berteman dengan mayat hidup yang sudah kita jelaskan tadi? Pertama, ya, kita ingin menyelamatkan orang lain, jangan sampai malah mengorbankan diri sendiri masuk neraka. Pengen si fulan masuk surga, tapi dengan cara kita masuk neraka, ini juga salah. Maka ukur kemampuan kita. Mampukah saya, ya kalau saya berusaha untuk menyelamatkan dia dan menghidupkan hati dia, seberapa kemampuan saya. Karena terkadang mayat hidup ini membawa syubhat. Terkadang mayat hidup ini malah ya menularkan penyakit hatinya ke kita. Nah, kita lihat apa cara yang tepat buat dia ini. Kalau saya bergaul akrab sama dia, apakah kira-kira kita malah tidak terpengaruh dengan dia? Wallahi, menyelamatkan diri kita sendiri lebih utama daripada yang lain. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dari kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Maka dari itu kita lihat, ya, apa cara yang paling tepat. Kita hanya berusaha. Hidayah milik Allah. Kita berusaha saja dengan cara misalnya kita setelkan radio, ceramah, kita kirimi MP3, atau cara yang lainnya, ya yang jelas kita hanya berusaha saja. Sambil juga kita berdoa kepada Allah di saat kita sujud, di saat kita tahajud, mendoakan supaya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sambil juga kita berusaha bagaimana kita mengajak dia ke majlis ta'lim. Dia berusaha sekuat tenaga. Kalau sudah kita mengeluarkan sekuat tenaga, ternyata dia tidak dapat hidayah juga, ya sudah. Iya. Yang penting kita sudah berusaha dan terus berusaha. Ini dia Rasulullah SAW. Ya, ternyata gagal untuk mengislamkan pamannya yang bernama Abu Talib. Ternyata Abu Talib wafat dan lebih memilih meninggal di atas agama bapaknya. Agama kesyirikan. Sampai Rasulullah sedih sekali. Maka Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kita cuma berusaha sekuat tenaga, cari ya waktu yang paling tepat dan cara yang paling bagus. Ya, apa kira-kira? Terkadang ada orang dapat hidayah dari hobi. Hobinya goes. Yuk kita ajak goes bersama teman-teman yang bagus. Ya, nah, di sana juga ada kajiannya. Oh, hobinya dia misalnya memanah. Ayo kita ajak. Adapun kalau hobinya dia maksiat, ya tentu kita tidak mengikutinya. Coba kita masuki, ya, supaya dia mau ingat, mau sadar. Terkadang, ya untuk memberikan mengajak orang kepada kebaikan ini memang butuh waktu, ya, butuh waktu yang lama. Ya, barangkali setelah sekian ratus kali nasihat baru dia dapat hidayah. Bahkan bisa jadi terkadang dia dapat hidayah bukan dari kita, tapi dari orang lain. Ya Allah, kita tidak tahu. Yang jelas kita hanya berusaha saja, wallahu a'lam. Nah. Seseorang rajin menuntut ilmu namun belum istiqomah mengamalkannya.
Alhamdulillah, rajin menuntutnya ilmu ini hendaklah pertahankan terus. Adapun belum istiqomah mengamalkannya, mintalah kepada Allah kekuatan dan tawakal kepadanya. Sambil meluruskan niat. Karena ya, kita sudah punya modal alhamdulillah untuk rajin menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan rajin kita menuntut ilmu, semakin kita memperbaiki dan mengasah hati kita. Imam At-Tabrani berkata, tadinya aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Ternyata setelah menuntut ilmu, ya aku jadi karena Allah dan jadi ikhlas. Karena memang ilmu itu meluruskan. Nah, ya. Kalau ternyata dia belum istiqomah untuk mengamalkan ilmunya, ya, maka tentu dia berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa mengamalkan ilmunya. Dan kita juga temannya bantu dia dengan cara memberikan nasihat yang lembut, dengan cara memberikan contoh yang baik, dengan cara kita berusaha untuk mengingatkan dia tentang kehidupan akhirat dan yang lainnya. Bantu dia supaya bisa mengamalkan ilmu. Jangan kita membantu dia lari dari kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, "Idza ra'aita akhaka muqtarifan lidz-dzunub, ya, fala tu'ini syaitan alaih." Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau kamu melihat temanmu berbuat dosa, jangan bantu setan, ya, untuk semakin membuat dia lari. La taqul, jangan kamu katakan kepada dia semoga kamu dihinakan oleh Allah, semoga kamu diburukkan oleh Allah. Jangan. Tapi ucapkan, ya, semoga Allah memberikan kepada kamu taubat dan membuka kepada kamu pintu taubatnya dan istighfar. Lihat Ibnu Mas'ud, Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita punya teman jatuh kepada maksiat, jangan membantu setan membuat dia semakin lari dengan cara kamu itu percuma nuntut ilmu, nggak diamalin, ya, itu hanya akan membuat kamu masuk neraka. Akhirnya gara-gara itu akhirnya dia semakin lari dari keburukan, dari kebenaran. Tidak, kuatkan hatinya, ya, doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan ia untuk menjauhi maksiat tersebut. Nasihati dengan cara yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau meninggalkan kemaksiatannya. Ya, Allahu a'lam. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.